Tapi di tahap apa sebenarnya Mhm. kita itu harus lebih bijak, Ustaz? Mungkin ini terkesan sangat serius pertanyaannya, Oke, tapi mhm, aku kepikiran gini, mhm, mungkin orang-orang yang berkelas di mata aku itu nggak mungkin berkomentar seperti itu di komentar orang lain gitu. sepakat, mhm, Jadi sepakat aku banget. bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang mungkin meluapkan amarah atau kebencian di kolom komentar atau bisa main fisik bahkan, Betul, berarti mhm. isi hati dan pikirannya berarti ada yang nggak beres dong. Nah, eee, kalau menurutku ya, ini sudah menjadi style-nya orang-orang yang, mungkin Gen Z ya. Gen Z ataupun orang-orang yang, digital native, Hmm. mereka itu seringkali ketika mereka komen di media sosial, itu mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi. Jadi Oke, daripada oke. pola pikir menurutku lebih kepada semacam kayak, karakter, satu generasi ya gitu ya. Ya. Karena mereka pikir, "Ah, kita cuma ketemu di media sosial kok, kita nggak akan ketemu di dunia nyata kok." Dan orang-orang kayak Oh. gini, aku yakin ketika ketemu di dunia nyata, mereka nggak akan pernah komentar buruk gitu maksudnya. Artinya Ah. ada semacam kayak, sesuatu yang berbeda antara orang tuh ketika di media sosial dan ketika dia di dunia nyata. Alias di dunia nyata dia mungkin mikirin konsekuensinya sih, tapi kalau di dunia media sosial mereka merasa benar-benar kayak nggak ada konsekuensi ketika di sana. Nah itu Hmm. maksudnya. Contoh misalnya ya, nih berapa banyak yang sih yang kita sadar bahwa saya ketika Gen Z misalnya, ketika dia suka sama seseorang dia nggak harus follow seseorang itu misalnya, walaupun dia ngefans banget sama seseorang. Oh ya ya. Beda dengan milenial, milenial kalau misalnya suka sama seseorang ya dia akan follow, walaupun Hmm. dia nggak appreciate dengan karya-karyanya, tapi dia cuma bilang, "Ya aku suka sama dia aja, aku follow." Tapi Hmm. kalau, Gen Z kayaknya nggak deh, dia nggak perlu itu, dia nggak perlu follow, dia nggak pernah untuk loyal pada satu brand misalnya, dia sangat sensitif sekali terhadap harga dan hal-hal yang bersifat, apa ya, distraktif yang lainnya, dan menurutku itu juga terjadi pada fenomena orang komen-komen itu. Mereka benar-benar nggak ngerti atau benar-benar have no clue sebenarnya tentang Hmm. apa sih konsekuensi kalau aku komen ini, apa konsekuensi bagi orangnya, apa konsekuensi kalau aku ketemu dia dan seterusnya. Dan aku sepakat dengan pernyataan, Mas Bilal tadi, kalau ada orang sudah sampai di titik bahwa dia tuh bijak, dia tuh punya isi atau dia punya sesuatu untuk dia dalam tanda kutip dia jual gitu maksudnya, ya dia nggak perlu komen seperti itu. Makanya kan aku sering bilang sama sama beberapa, teman-temanku, "Lihat nih, kalau ada kejadian sesuatu yang nggak suka, minimal aku nggak akan komen seperti itu.